Kita lanjutkan dengan tegangan induksi yang kedua, yaitu tegangan induksi atau GGL induksi diri. Kita perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kumparan yang dihubungkan secara paralel dengan neon kecil, dan kedua-duanya ini disambungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Nah, pada saat sumber tegangan ini dihubungkan atau saklar dihidupkan, maka neon kecil ini tidak menyala karena memiliki hambatan yang sangat besar dan arus mengalir melalui suatu kumparan. Kemudian pada saat saklarnya dibuka, maka neon kecil ini justru akan menyala. Kenapa demikian? Itu neon kecil ini mendapatkan energi listrik dari kumparan. Jadi di dalam kumparan ini timbul tegangan induksi yang mana yang semula dialiri arus listrik, berarti dia ada medan magnet, kemudian listriknya diputus sehingga medan magnet hilang secara mendadak. Jadi adanya perubahan medan magnet dari ada menjadi tidak ada itulah yang menimbulkan tegangan induksi. Jadi di sini tidak ada magnet dari luar. Jadi medan magnet itu ditimbulkan oleh kumparan itu sendiri, sehingga dinamakan dengan GGL induksi diri. Berikut adalah rangkaian tegangan induksi diri yang terdiri atas sumber tegangan 3 volt, kemudian ini ada saklar, kemudian tegangan tadi dihubungkan secara paralel dengan kumparan, kemudian dihubungkan secara paralel lagi dengan neon kecil berikut. Ketika saklar dihidupkan, maka lampu pada neon ini tidak menyala. Kemudian ketika dimatikan, justru lampu itu akan menjadi menyala. Ini terjadi karena adanya medan magnet yang hilang secara mendadak pada kumparan yang bisa menimbulkan tegangan listrik induksi yang mampu menghidupkan neon kecil tersebut. Jadi berapakah besarnya tegangan induksi diri yang dihasilkan oleh kumparan? Jadi E induksi sama dengan min R delta I per delta T. Ini adalah tegangan induksi rata-rata. Bagaimana dengan GGL induksi sesaatnya? Maka kita tuliskan E induksi sesaat sama dengan min R dI per dt. Jadi kalau yang bagian bawah ini GGL sesaat menggunakan turunan, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu tegangan induksi Faraday. Apa sih L? L sama dengan induktansi kumparan. Ini satuannya adalah Henry. Kemudian DI per DT itu adalah kecepatan perubahan arus. Ampere per detik. Contoh soal 1. Suatu kumparan dengan induktansi 0,5 Henry dialiri arus yang berubah terhadap waktu. I sebagai fungsi waktu sama dengan 20 cos 1/4 pi T ampere. Berapakah tegangan induksi yang dihasilkan kumparan pada saat T sama dengan 2 detik. Jadi kalau kita lihat soal ini, maka ini adalah merupakan GGL induksi sesaat yang ditanyakan. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan GGL induksi sesaat. E induksi sesaat sama dengan min L dI per dt. Min 0,5
induktansinya 0,5 Henry dikalikan turunan DI yaitu 20 kosinus 1/4 pi t per dt. Min 0,5 kita turunkan 20 cos 1/4 pi t diturunkan adalah 1/4 pi dikalikan 20 maka menjadi 5 pi. Turunan cos adalah min sin. Jadi kita taruh di sini minnya ya. Min 5 pi sin, angkanya kita taruh lagi 1/4 pi t. Coba kalau kita kalikan min 0,5 kali min 5 berarti 2,5 pi sin 1/4 pi t. Ini adalah tegangan induksi yang dihasilkan pada saat-saat tertentu. Yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 2 detik, maka kita ganti T ini dengan angka 2, sehingga kita tuliskan E induksi pada saat T sama dengan 2 detik itu sama dengan 2,5 pi sin 1/4 pi kali 2 dibagi 4 maka ini adalah setengah, jadi 2,5 pi sin pi per 2. Sin pi per 2 ini adalah sin 90 sama dengan 1, sehingga nilainya adalah 2,5 pi kali 1 yaitu 2,5 pi volt. Ini adalah tegangan induksi yang dihasilkan pada saat T sama dengan 2 detik. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Suatu kumparan dengan 10.000 lilitan memiliki luas penampang 2 cm persegi dan panjang 10 cm. Kumparan tersebut dialiri arus yang berubah dari 9 mA menjadi 1 mA dalam selang waktu 1 detik. Tentukan GGL induksi rata-rata yang dihasilkannya. Coba kita selesaikan soal tersebut. Di sini belum diketahui nilai dari induktansi kumparan, tetapi diketahui spesifikasi dari kumparan tersebut, yaitu terdiri atas 10 pangkat 4 lilitan, luas penampangnya 2 cm persegi, dan panjang kumparan adalah 10 cm. Jadi kita bisa menentukan nilai dari induktansi kumparan tersebut, yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A per L. Kita hitung mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 N kuadrat 10 pangkat 4 dikuadratkan dikalikan luasnya 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan panjangnya 10 cm, berarti 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya L adalah 4 pi kali 2 8 pi kali 10 pangkat min 2 Henry. Kemudian setelah L diketahui, maka kita langsung mencari nilai dari GGL induksi rata-rata yang dihasilkannya, yaitu min L delta I per delta T. L yaitu di sini min 8 pi kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan delta I. Delta I nya adalah 1 mA
dikurangi 9 miliampere. Jadi 9 adalah mula-mula, 1 ini adalah akhir, berarti 1 min 9 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini adalah mili. Ya, jadi miliampere kita jadikan 1, yaitu 10 pangkat min 3 dalam selang waktu 1 detik. Kita hitung 1 dikurangi 9 berarti min 8, min 8 kali min 8 maka 64 pi kali 10 pangkat min 1. Ralat Mas Bro. Atau kita tuliskan 10 pangkat min 5 ya. 4 pi volt. Ini adalah GGL induksi rata-rata yang dihasilkannya.